Oke, jumpa lagi rekan-rekan YouTuber yang saya cintai. Sudah beberapa hari saya tidak mengupload video. Mohon maaf karena ada kesibukan lain yang harus saya selesaikan. Tapi pada akhirnya alhamdulillah kali ini saya bisa menjumpai rekan-rekan yang saya cintai. Oke, saya akan berbagi lagi setelah beberapa kali saya melakukan analisis terhadap beberapa video saya. Ya tentu saya melihatnya di YouTube Studio karena ternyata luar biasa nih YouTube Studio kalau kita tahu, dan di sana itu kan banyak peluang sebetulnya. Salah satu peluang yang saya rasakan adalah untuk meningkatkan jumlah jam tayang, watch time. Jumlah jam tayang kan masih ingat harus 4000 jam, dan jumlah subscriber juga. Setelah saya perhatikan, ternyata di YouTube Studio itu ada peluang untuk kita gunakan baik sebagai media promosi, sebagai alat promosi, tool to promote our channel. Jadi sebagai alat untuk mempromosikan channel atau video kita. Sebetulnya ya bagus sih, saya sudah coba gitu. Jadi cara meningkatkan jumlah jam tayang setelah saya kaji, setelah saya pelajari dari beberapa video saya itu, ternyata dengan menggunakan fitur yang ada di YouTube Studio itu kita bisa sebetulnya seperti begini. Kalau kita ingin meningkatkan jumlah jam tayang, ya kan, atau watch time, itu bisa kita lakukan salah satunya melalui durasi video. Jadi durasi video yang kita buat itu ya usahakan bisa mendorong pada meningkatnya jumlah jam itu. Sebagai analoginya begini, jika satu video kita buat dengan durasi 5 menit misalkan, kemudian video yang 5 menit itu ditonton oleh minimal 100 orang. Jadi satu buah video yang berdurasi 5 menit ditonton oleh 100 orang, gitu kan? Nah, itu kalau dikalikan sudah berapa menit, ya kan? Dikalikan berapa menit. Jadi satu video berdurasi 5 menit ditonton oleh 100 orang, berarti 5 kali 100 500. 500 apa? 500 menit dari satu video. 500 menit kalau dijamkan kira-kira berapa jam? Nah, tinggal dihitung saja sendiri. Analoginya seperti itu, ya. Jadi sebuah video berdurasi 5 menit ditonton oleh 100 orang misalkan, tinggal kalikan saja. 5 kali 100 500. Ya kan, 500. 500 menit dibagi 60 karena kita akan merubah ke jam. Nah, sedikit pelajaran matematika kembali. Gitu kan. Jadi sebuah video berdurasi 5 menit ditonton oleh 100 orang, berarti sudah 500 menit. 500 menit diubah ke jam, kurang lebih berapa? Ya, kurang lebih berapa jam tuh? Ya, kurang lebih 8 jam lah ada mungkin ya. 8 jam. Itu dari satu video. Kan? Nah, sekarang kalau beberapa video berdurasi misalkan rata-rata 5 menit, apalagi kalau lebih dari itu, ini sebagai gambaran saja, itu kan jumlah jam tayang bisa lebih cepat meningkat. Jadi pertama ya kita gunakan video kita, buatlah video yang berdurasi ya
ya terserah rekan-rekan mau berapa lama, mau berapa cepat jumlah jam tayang kita kejar. Ya, tadi saya analogikan, saya gambarkan, saya ibaratkan kalau sebuah video berdurasi 5 menit kemudian ditonton oleh 100 orang, itu sudah menghasilkan kurang lebih 8 jam. Itu kalau dalam satu hari ditonton oleh 500 orang. Ya intinya video itu ditonton oleh banyak orang gitulah ya. Apalagi kalau sampai misalkan ribuan, nah itu kan akan sangat cepat sekali gitu kan. Jadi cara meningkatkan ya jumlah jam tayang itu salah satunya melalui pembuatan video berdurasi ya berapalah yang diperlukan. Yang jelas durasinya jangan minim gitu kan. Tapi jangan terlalu panjang juga karena yang nonton bosan gitu kan. Ya ibaratkan saja kalau durasinya 5 menit seperti tadi gitu kan. Jadi sebuah video berdurasi 5 menit misalkan ditonton oleh 100 orang, nah, kan sudah 500 menit. 500 menit dibagi 60 berapa jam, itu kan lumayan jamnya meningkat. Itu kalau satu hari ditonton segitu. Kalau satu minggu misalkan ditonton oleh 300 orang atau berapa orang, ya tinggal kalikan saja perhitungan seperti itu. Kan jumlah jam kan meningkat, artinya watch time-nya. Itu cara meningkatkan jumlah jam tayang atau watch time. Kemudian yang keduanya ya selain dengan pembuatan video itu, yang kedua kita bisa memanfaatkan video yang sudah ada, video yang sudah kita upload. Caranya gimana? Ya buatlah video unggulan dari video-video yang sudah ada di channel kita. Pilihlah video mana yang akan dijadikan unggulan. Tentu kita tidak sembarang juga untuk memilih video mana yang akan kita jadikan unggulan. Ya kita lagi-lagi bisa melihatnya dari analitik video itu. Kan di analitik video ada tercantum video mana saja yang sering ditonton, itu kan tentang apa. Nah pilih oleh rekan-rekan salah satu video mana yang sering ditonton. Nah itu jadikan unggulan. Nah, jadikan unggulan. Nah, biasanya kalau sebuah video sudah dijadikan unggulan, nah itu akan sering tampil. Lagi-lagi ini juga harus kita atur, harus setting gitu kan. Harus setting. Kan ada di pengaturan yang sekarang itu kan ada ada video mana yang mau dijadikan unggulan gitu kan. Terus apa yang akan ditonton oleh orang yang belum melakukan subscribe pada kita, itu kan ada di sana di pengaturan. Kemudian juga video mana yang akan ditayangkan bagi rekan-rekan yang sudah melakukan subscribe kepada kita, di sana ada. Itu tinggal lakukan seperti itu. Jadi yang langkah kedua atau cara kedua adalah menjadikan sebuah video sebagai unggulan, gitu kan? Sebagai unggulan, dan pilih video mana yang sering ditonton. Dari beberapa banyak video kita, perhatikan di analitiknya itu kan ada video mana yang sering ditonton, itu jadikan unggulan. Ya, jadikan unggulan. Biasanya kalau sebuah video sudah dijadikan unggulan, itu rekomendasi tayangnya akan selalu, apalagi kalau kita menjadikan video yang diunggulkan itu, pertama setiap orang yang belum melakukan subscribe kepada channel kita akan disodorkan video itu yang kita unggulan. Kemudian yang keduanya, video mana yang akan ditampilkan bagi rekan-rekan kita yang sudah gabung di kita. Nah itu juga tampilkan. Ini semua kan adanya dalam pengaturan itu kan, yang di YouTube Studio baru itu kan ada begitu. Jadi pengaturan dasar, kemudian branding kan ada di branding juga pengaturannya kan, itu ada bagus itu kan, saya coba ada bagus. Nah ini kan sebagai peluang promosi bagi kita, terutama bagi rekan-rekan pemula. Yang ketiga, jangan lupa bersilaturahmi atau kolaborasi seperti yang dulu di video saya sebutkan itu. Ternyata kolaborasi kerjasama dengan rekan-rekan itu sangat luar biasa sekali dampak positifnya. Nah, lagi-lagi ini juga kita harus pandai-pandai melakukan kolaborasi. Nah,
Saya sudah mencoba kolaborasi ini sebelum saya membagikan pada rekan-rekan di video dulu itu. Jadi berkolaborasilah dengan rekan-rekan YouTuber yang sama-sama memiliki kepentingan, gitu kan? Kepentingan yang sama. Nah, saya sarankan berkolaborasi dengan komunitas dan komunitas. Sebab komunitas ini biasanya memiliki kepentingan yang sama, ya walaupun tidak sama, mirip. Tapi usahakan kita berkolaborasi dengan komunitas yang memiliki kepentingan yang sama dengan kita, itu kan. Biasanya kalau komunitas itu sama kepentingannya dengan kita, itu akan selalu mudah, dan mereka pun tanpa diminta atau disuruh mereka sudah saling memahami, gitu kan. Nah, itu jadi dalam memilih komunitas ya dari rekan-rekan kita, ya saya sarankan begitu, gitu kan. Dan sudah saya coba. Sekarang kan banyak sekali pemula yang ya termasuk saya juga, karena memang saya masih membutuhkan jumlah subscriber itu. Dan saya sudah coba melakukan kolaborasi, ikut promosi lah, ikut promosi, dan sudah saya rasakan alhamdulillah. Boleh saya sebut ya? Oke, boleh saya sebut. Saya mencoba ikut ya kita kolaborasi itu dengan sebuah channel. Boleh saya sebutkan channelnya? Oke, saya mencoba berkolaborasi dengan rekan saya. Dia juga pemula tapi luar biasa menurut saya. Kalau boleh saya sebutkan, maaf Kang, saya sebutkan channel Anda. Oke, biar rekan-rekan juga ya bisa mengikuti, gitu kan. Karena channel ini menurut saya bagus. Dalam waktu yang relatif singkat, mungkin hanya beberapa bulan lah, sekarang sudah monetize. Selamat, Kang Mas. Oke, saya sebutkan saja. Mohon maaf kalau saya sebutkan. Channel Aca Ucu, ya, channelnya Aca Ucu. Saya mencoba aktif di sana, gitu kan, sharing, gitu kan, berbagi pengalaman. Ternyata channel saya itu dipromosikan oleh beliau, oleh channel Aca Ucu, dan alhamdulillah jumlah subscribe saya meningkat. Tanpa saya minta, mereka pun sudah mengetahui, karena kita memiliki kepentingan yang sama. Nah, ini luar biasanya channel yang memiliki kepentingan yang sama dengan kita, ya. Jadi saya sudah mencoba berkolaborasi dengan channelnya Aca Ucu, ya. Oke, selamat Kang Mas, sudah dimonetize. Oke, mudah-mudahan berikutnya kami ini yang masih pemula, ya. Oke, itu saja mungkin ya berbagi hari ini. Jadi untuk meningkatkan jumlah jam tayang itu bisa dilakukan dengan cara membuat video berdurasi minimal 5 menit lah, jangan terlalu sedikit, gitu kan. Karena itu kalau dihitung seperti tadi ternyata jumlahnya signifikan. Kedua, bisa mengunggulkan video yang sudah ada di channel kita, itu kan. Jadikan video unggulan, gitu kan. Pilih saja video mana yang sering ditonton, nah itulah jadikan video unggulan. Yang ketiga, kolaborasi, gitu kan. Bekerja sama dengan komunitas yang sama-sama memiliki kepentingan dengan kita, dan tidak lupa memperhatikan aturan komunitas YouTube. Itu tidak boleh dilanggar, kecuali kalau tidak mau dimonetize. Lagi-lagi saya sering menyimak videonya channel Aca Ucu ini, jadi ngeri. Itu kan ada beberapa rekannya yang monetize-nya ditolak. Karena apa? Salah satunya adalah video yang ya banyak lah, silakan saja tonton di channelnya Aca Ucu itu. Saya berguru dari beliau, saya menimba pengalaman dari sana. Oke, sekali lagi I appreciate to you, Aca Ucu channel. Makasih. Silahkan buat rekan-rekan, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Bye bye.